kita mau masuk ke rumah yang bersih saja, kalau kita pakai sandal yang berlepotan tanah itu, kita lepas tuh sandalnya tuh, ya itu sudah ada satu gerakan alamiah. Kalau kotor ini saya bawa ke dalam, itu tidak sinkron gitu ya. Tapi kalau kita ingin masuk ke rumah yang kumuh, kotor itu, sandal kita kotor, kita pakai sepatu yang kotor, ya kita bawa masuk kan tidak ada masalah, kekotoran ketemu kekotoran gitu ya. Kalau orang baik ketemu orang baik, itu indah sekali ya. Tapi bayangkan orang buruk ketemu orang baik, gerah dia. Kalau pencuri ketemu pencuri, dia saling berpelukan. Tapi kalau pencuri ketemu polisi, sementara polisinya itu hatinya suci, wah, saling bertolak belakang ya, kurang lebih begitu. Itu kita ambil dari kaidah yang mudah saja, bahwa karena wahyu, firman, Al-Quran, kalamullah itu adalah suci, kita jangan berharap banyak untuk bisa menangkap, menyentuh makna-makna di balik wahyu itu kalau kita tidak membersihkan diri. Semakin kita membersihkan diri, semakin kita ada sinyal keterhubungan antara kita dengan wahyu, antara kita dengan kitab-kitab suci. Dan ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa semangatnya semakin besar untuk bertobat, dan bertobat lagi, bertobat sehari-hari agar kotoran-kotoran yang kemarin bisa kita hapus. Kalau ada sanksi, ya mari kita lakukan sanksi hukumannya, dan kita harus selalu siap bertobat manakala kita melakukan kesalahan kepada Allah. Kita memohon ampun, dan kepada sesama kita memohon maaf dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Budi Waloyo di Jakarta. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali Mas Jason. Saya mau ngajak ngopi malah. Apakah waktunya minum kopi sudah? Udah tepat waktunya untuk minum kopi dulu ya. Seneng gitu loh. Oke, monggo Mas, minum kopi dulu Mas. Tapi kalau saya nggak sedang sharing itu, minum kopi biasa-biasa itu. Tapi pas sharing ini, kan ada beban. Yeah. Kemudian minum kopi jadi beda, kopinya jadi lebih enak. Kayaknya Mas Jason di sini nggak ada kopi. Banyak saya. Oh iya. Macam-macam kopi saya. Oke. Siwo. Kita nanti ketemu lagi ya, bentar lagi ya. Oke, Light Audience, jangan kemana-mana, tetap dalam berproses menuju kesejatian diri. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Ngasihku kemana
105.8 Light FM, the best slow hit station, masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan masih saya Jason Blue dan juga Siwo Agus Hidayat. Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kopinya? Aduh. Nikmah. Waduh. Segar ya. Kita lanjutkan lagi Siwo ya. Ini udah banyak yang berpartisipasi ya. SMS-nya udah. Depan sudah bisa on air ya. Iya, doakan saja. Oke. Ini dari siapa ini? Sebentar. Oke, dari. Waduh, begitu banyak ya. Tadi Mbak, tadi Mas. Mas semua ya. Oh, mana? Mbaknya belum masuk nih. Mbaknya belum masuk ya. Boleh. Oke. Wah, ini dari hamba Allah malah. Oh, dari yang kemarin Siwa dikritik sama hamba Allah ini. Iya, bukan. Kritiknya, Bukan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbedaan koda dan kadar Allah buat manusia itu apa? Begitu saja, singkat. Jawabannya sulit. Singkat, jawabannya mumet kata Siwo. Ya Allah, berkati kami ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah. Ya sulit ya Allah. Ya selalu saya kalau hal yang sulit begini selalu pengennya mengingatkan gitu ya, mohon jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Kebenaran itu bisa dari segala pihak, tapi kesalahan juga bisa dari segala pihak. Jadi kita harus hati-hati. Kebenaran dari manapun tetap benar, kesalahan dari manapun tetap salah gitu ya. Meskipun dari perkataan anak-anak yang tidak terkira, tapi kalau yang dia lantunkan kalimat itu ke kalimat kebenaran, ya kita harus terima dong. Bahkan dari orang yang kita tidak sukai pun kalau benar kita harus hukumi sebagai benar. Tapi meskipun dari orang yang kita hormati, kita takzimi, tapi itu lantunan kalimatnya salah, ya kita harus berani mengatakan sepanjang saya tahu itu salah loh gitu. Ya kita kan diperintah taat itu bukan kepada person-person, kecuali figur-figur kebenaran ya yang dijamin benar lain. Jadi kita diperintah untuk taat itu kepada Allah dan kepada kebenaran-kebenaran. Ya paling tidak kebenaran yang sudah mampu kita tangkap. Semoga kita tidak pernah menutup pintu diri kita dari kebenaran-kebenaran baru. Ceritanya panjang itu kalau tentang kebenaran baru, karena selalu ada loh kebenaran baru itu. Dulu waktu orang-orang Yahudi belum ketemu sama Nabi Isa, belum ketemu sama Yesus itu kan menyatakan dirinya paling benar. Ketemu lagi nih ada kebenaran baru. Itu kalau orang tidak membuka pintu baik-baik, dia bisa terjebak kan. Tapi anehnya yang terjebak itu justru ulamanya waktu itu. Sama dengan pada saat turunnya kebenaran baru yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, justru yang paling menentang itu ulama-ulamanya di saat itu. Jadi yuk kita selalu buka pintu hati, pintu diri kita terhadap kebenaran-kebenaran baru yang sekarang kita belum tahu. Mudah-mudahan kalau ada kebenaran baru yang lebih tinggi, yang lebih bermutu, itu kita sudah siap, pintu kita sudah selalu kita buka. Tapi kalau kayaknya ada egoisme, nggak bisa begitu ya, apalagi egoisme kebenaran ya. Jadi ya akulah yang paling benar, kalau tidak sama dengan aku ya ente yang salah. Wah itu sudah kayaknya sulit deh untuk menerima kebenaran baru kalau sudah begitu. Dan mudah-mudahan kalaupun kita belum mampu membuka pintu dari kebenaran baru, tapi kalau kita masih punya bergantung kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang membukakan pintu itu untuk kita. Saya pernah masuk kepada fase seperti itu dulu gitu ya. Jadi semua orang saya ukur dengan saya, semua kelompok saya ukur dengan kelompok saya.
Kalau tidak sesuai dengan kelompok saya, berarti dia itu wah macam-macam lah. Ada yang dia jahil lah, dia kafir lah, wah ngeri lah pokoknya. Jadi seakan-akan saya lah yang sudah paling benar. Ya, alhamdulillah saya diberi aliran-aliran kekuatan sehingga pintu meskipun tidak lebar-lebar amat tapi masih selalu terbuka. Dan semoga Allah merahmati kepada orang yang selalu membuka pintu terhadap kebenaran yang baru, karena kebenaran Tuhan itu tak terbatas, kebenaran Allah itu tak terbatas. Kalau kita sudah membatasi, inilah yang dimaksudkan kebenaran Tuhan, nah nanti jadi kesombongan tuh, jadi egoisme kebenaran. Hati-hati, sekarang ini ada egoisme kebenaran, egoisme agama. Agama jadi egois. Jadi agama dijustifikasi untuk menguatkan egonya sendiri. Ada ego kelompok, ada ego agama, ada Islam egoistis gitu ya. Jadi yang dibela ya, kalau dia kelompok Islam ya dibela, belum tahu salah benarnya, yang penting dibela dulu. Jadi kan kacau itu. Aduh, zaman akhir kali ya ini ya. Kepada hamba Allah, saya sekedar men-sharingkan apa yang saya pahami saat ini dan masih sangat membuka ruang untuk dikoreksi dan diperbaiki tentang masalah qada wal qadar. Yang pertama, qada, saya mohon maaf sebelumnya dan mohon maaf lagi. Qada adalah ketentuan yang definitif. Jadi ketentuan yang pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau qada. Kalau qadar itu ketentuan-ketentuan yang di sana dibagi menjadi dua. Ada yang definitif, ada yang non definitif. Ada yang bebas pilih, ada yang tidak bebas pilih. Atau disebut dengan takdir yang mahtum dan takdir yang mu'allak. Saya sering lebih mudah memahami dengan kadar dengan bahasa Indonesia. Kebetulan bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab ini itu mempunyai posisi yang sangat membantu saya dalam memahami kadar ini. Jadi saya kadar itu ukuran. Kadar itu setiap sesuatu punya kadar. Ya, masing-masing punya kadar. Air punya kadar, batu punya kadar, udara punya kadar, bumi punya kadar, matahari punya kadar, manusia, hewan, dan lain-lain, masing-masing punya kadar. Dan hukum itu punya kadar juga. Ada kadar hukum di alam manusia, ada di alam malakut, ada di alam ruh, ada di alam benda. Masing-masing ada kadarnya, dan dinyatakan bahwa Allah Maha mengkadarkan itu. Ya, Allah Al-Qadir, Maha memberikan kadar, Maha mentakdirkan. Nah, ada kadar-kadar itu yang pasti sepanjang yang saya pahami adalah seluruh kadar-kadar itu dikadarkan itu dalam rangka kasih sayang Allah, dalam rangka sistem Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Jadi semua itu adalah rahmat, semuanya itu adalah karunia, sekaligus semua itu sarana, dan kita harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang terkait yang sudah disaranakan kepada masing-masing kita. Masing-masing ada kadar. Nah, ada kadar yang kita nggak bisa menolak, bahwa semua yang bersifat bendawi dia akan fana, dia akan rusak. Nah, tapi kalau kadar roh itu punya kadar tidak pernah rusak. Ya. Dalam diri kita ini ada jasad, ada yang fisikal, ada yang roh. Roh kita tidak akan pernah rusak. Meskipun fisik kita itu
depan itu kita harus selalu siap bahwa saya nanti akan sakit, akan mati. Itu hal yang harus selalu kita siapkan, sehingga setiap saat dia datang kita sudah siap. Karena masa depan fisik yaitu masa depan kita di bidang fisik kita itu dua hal saja, sakit, mati. Nah, semoga kita semakin siap. Itu adalah kadar fisik punya kadar tertentunya, roh juga punya kadar tertentunya. Kita tahu atau tidak tahu, ya itu sudah ada kadar seperti itu. Kita mau rela atau tidak rela, kadar itu tetap berjalan. Nah, itu nanti sepanjang yang saya tahu itu masuk kepada kategori kadar yang definitif, tidak bisa diintervensi oleh kehendak bebas manusia. Setiap manusia yang hidup di bumi dia akan mati, ya, yang terkait dengan fisik maksudnya. Tapi ruh itu tidak pernah mati. Jadi manusia mau punya kekuasaan seberapapun, dia tidak bisa mengintervensi takdir ini. Kalau Allah sudah berkehendak menurunkan firman-Nya, gitu ya, Allah sudah berkehendak memberikan takdirnya tentang bahwa karena dunia ini sudah kacau, kebenaran itu sudah dibuat sebagai alat-alat keburukan seperti pada zaman jahiliyah, zaman Rasul, maka misalnya Allah menurunkan takdirnya sesuai dengan kemaha-adilannya, sesuai dengan kemaha kasih sayangannya, diturunkanlah wahyu misalnya, ditunjuklah utusan, meskipun pada saat itu para pembesar-pembesar dan para ulama-ulama menolaknya. Tapi itu di luar jangkauan intervensi kebebasan manusia. Nah, itu disebut sebagai takdir yang mahdum, takdir yang definitif. Kita mau tahu atau tidak, itu akan terjadi. Kita mau rela atau tidak, takdir itu akan terjadi. Kita mau terlibat di dalamnya atau di luarnya, takdir itu tetap terjadi. Bahwa matahari itu bersinar, bahwa bumi ini ada gravitasi, itu takdir definitif. Tapi nanti ada takdir-takdir yang non-definitif, yaitu terkait dengan misalnya dengan baik dan buruk. Ya, mau kenyang apa mau lapar, mau pandai atau mau bodoh, mau masuk atau mau keluar, mau taat kepada kebenaran atau mau ingkar. Nah, di situ ada pilihan. Kita bisa memilih. Di sana ada alternatif-alternatif. Nah, itu nanti disebut dengan takdir yang mu'allak atau takdir yang kita yang memilihnya. Kalau kita ingin memilih takdir lapar, jangan makan. Kita akan dapat itu takdir lapar. Kalau kita ingin takdirnya kenyang, yuk makan. Kita akan dapat takdir kenyang. Jadi kita yang memilih takdir, Allah yang menentukan. Tapi pada takdir yang mu'allak ini, kita diberi wewenang kebebasan memilih. Dan itu akan menjadikan saya akan kemana. Saya akan kenyang atau saya akan lapar. Saya akan pandai atau saya akan bodoh. Saya akan suci atau saya akan kotor. Saya akan bertaubat atau saya akan meneruskan dosa-dosa. Itu terkait dengan takdir yang mu'allak. Nah, yang kita perlu waspada manakala ada takdir yang itu bersifat mahdum, definitif, dan itu terkait dengan bagaimana kita ini akan selamat atau tidak masa depan kita. Itu yang harus sangat-sangat diperhatikan. Tanda petiknya besar, garis bawahnya tebal. Ya. Jadi takdir mu'allak, takdir definitif, tetapi takdir itu yang bisa mempengaruhi bagaimana kita memanage takdir-takdir yang lain, yaitu takdir-takdir yang non-definitif, takdir yang tidak bisa pilih. Misalnya takdir semacam apa itu? Ya, misalnya takdir tentang kita kan banyak diceritakan bahwa
nanti akan ada zaman akhir misalnya. Di akhir zaman itu Islam akan tinggal namanya misalnya ya. Kemudian ayat-ayat tinggal tulisannya. Kemudian lagi ada dinyatakan masjid-masjid tinggal ramai dan keindahannya, tapi di dalamnya tidak mengandung petunjuk-petunjuk. Umat Islam ini banyak, tapi bagikan buih. Jadi kena isu sedikit, lari sesuai isu itu. Ada gelombang dikit, dia kena pengaruh gelombang itu. Berbahagialah orang yang asing pada saat itu, gitu ya. Ada disebut sebagai kaum ghuraba, orang yang asing tapi dia bagikan karang yang dia dia kukuh di tempatnya, kukuh dalam penghambaannya, kukuh dalam tauhidnya, meskipun gelombang membesar menimpa dirinya. Takdir mahtum yang seperti ini kita harus hati-hati. Dan itu sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kita memanage diri yang bebas berkehendak untuk memilih takdir-takdir dalam takdir yang non-definitif. Jadi saya punya kebebasan yang penuh untuk masuk ke takdir yang mahtum tadi atau tidak. Bahwa nanti akan ada akhir zaman. Ini sudah takdir yang definitif. Kita mau tahu atau tidak ya kita itu akan terjadi, kita rela atau tidak itu akan terjadi. Bahkan di akhir zaman itu nanti disebutkan hati-hati, karena di zaman itu makhluk yang paling buruk itu justru yang, mohon maaf ini ya, ini demi kehati-hatian kita sajalah ya, karena itu sudah itu tidak sedikit riwayat, itu banyak sekali yang sudah diprediksikan bismillah ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa di zaman akhir yang zaman seperti itu Islam banyak tapi bagikan buih. Dan bayangkan kalau Islam banyak tapi bagikan buih, saat ini sudah apa belum itu misalnya. Kemudian Islam tinggal namanya. Jadi Islam itu kan punya rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin itu pasti jauh dari kekerasan dong. Masa rahmatan lil alamin kok keras, memaksa pihak lain, apalagi itu dengan geramnya, dengan tapi menggunakan kudung dengan kalimat-kalimat suci misalnya itu ya. Saya mohon maaf mencontohkan takdir yang definitif itu ini. Ada takdir definitif namanya takdir akhir zaman. Hati-hati itu. Dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memanage kebebasan kita terhadap takdir-takdir yang non-definitif. Bahwa ayat itu tinggal tulisannya misalnya. Apakah sekarang ini kira-kira sudah sampai ya takdir itu ya? Hati-hati. Kalau ini memang termasuk pada takdir yang definitif, hati-hati. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Apakah sinyalemen dari Rasulullah bahwa masjid akan banyak, ramai dan indah, tapi di dalamnya kosong dari hidayah, kosong dari petunjuk. Apakah kira-kira saya ada di zaman itu apa enggak ya? Coba kita berpikir-pikir. Kalau ini takdir yang definitif, ini kita harus benar-benar. Karena takdir definitif yang terkait kepada hal-hal seperti ini, itu sangat mempengaruhi kepada semua manajemen kehidupan kita. Dan misalnya begini, nah ini yang agak ini, tapi Kanjeng Rasul itu menyatakan begitu, bahwa pada zaman itu makhluk yang terburuk itu yang bergerak ulama. Maaf ya, mohon maaf ini. Jadi ini saya tidak sedang menyinggung person-person, tapi menyinggung profesi ini. Ada profesi ulama, tapi di zaman yang itu diprediksikan oleh Rasul itu, di zaman akhir itu justru sumber perpecahan, sumber kekerasan, sumber